Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Oktavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin tahu bulat. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 7 buah tahu, beratnya sekitar 350 gram. Kalau tahu kalian ukuran kecil, boleh pakai 14. Selanjutnya haluskan dengan cara apa saja. Ini dihaluskan menggunakan gelas yang dilapisi menggunakan plastik. Boleh juga kalau mau kalian blender. Setelah tahunya dihaluskan, selanjutnya peras tahu supaya tidak mengandung banyak air dan hasilnya nanti akan bagus, nggak lembek. Setelah tahunya sudah diperas, hasil airnya sebanyak ini, kemudian kembalikan ke tempat awal. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung terigu, setengah sendok teh baking powder, seperempat sendok teh soda kue, 1 bungkus kaldu bubuk. Kalau nggak suka boleh diganti garam. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Jangan lupa tes rasa, dirasa kurang asin boleh tambahkan lagi setengah sendok teh garam. Lanjut aduk lagi sampai tercampur merata. Kalau rasanya sudah pas, masukkan 1 butir telur. Kemudian ini diaduk lagi sampai benar-benar tercampur merata. Setelah tercampur merata, dilanjut menggunakan tangan, ambil adonan secukupnya, kemudian bulatkan. Nggak perlu terlalu bulat karena nanti kalau digoreng akan bulat mulus dengan sendirinya. Untuk besar kecilnya sesuai selera kalian saja ya. Lakukan dengan cara yang sama seperti ini hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya. Setelah tahunya sudah dibulatkan, dapatnya 16 biji. Selanjutnya istirahatkan selama 2 jam supaya baking powder dan soda kuenya bisa aktif. Setelah diistirahatkan selama 2 jam, siapkan wajan berisi minyak panas, gunakan api sedang. Setelah itu masukkan adonannya satu persatu secukupnya. Jadi, tahunya dimasukkan dalam posisi minyaknya sudah panas ya. Goreng tahu bulatnya hingga warnanya kecoklatan sampai kering. Jangan lupa dibolak-balik supaya nggak mudah gosong. Sedikit renggangkan supaya tidak menempel satu sama lain. Api yang digunakan ini api sedang.
Dirasa tahunya sudah kering kecoklatan dan lebih ringan, selanjutnya angkat lalu tiriskan dari minyaknya. Goreng lagi sisa adonan dengan cara yang sama hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya, tahu bulatnya sudah jadi. Sebagian sudah ada yang dimakan. Saya pegang menggunakan tisu karena masih panas. Bagian dalamnya seperti ini, kulitnya terkelupas. Dimakan selagi hangat, ini enak banget. Bisa juga dimakan pakai nasi. Cocok banget untuk cemilan di rumah atau ide jualan. Kalau ide jualan boleh dikemas menggunakan plastik OPP. Lebih mantap lagi kalau kalian cocol menggunakan sambal petis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, gurihnya pas, enak. Dimakan selagi hangat ini mantap banget. Gak kalah enak sama tahu bulat yang dijual abang-abang di pinggir jalan. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin cireng bumbu rujak. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 21 sendok makan tepung tapioka atau setara 210 gram. Dua batang daun seledri, ambil bagian daunnya saja dan satu batang daun bawang yang sudah dicuci hingga bersih. Aduk sampai tercampur merata, kalau sudah sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan panci untuk memasak, tuangkan 3 sendok makan tepung tapioka, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, itu saya haluskan menggunakan parutan keju, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk, 200 ml air putih, kemudian aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya, masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil diaduk sampai mengental membentuk lem. Setelah mengental, transparan, dan membentuk lem seperti ini, selanjutnya matikan api kompornya lalu angkat. Dalam keadaan masih panas, langsung tuangkan ke dalam adonan kering yang sudah disisihkan tadi. Selanjutnya aduk menggunakan spatula sampai tercampur merata, tapi nggak sampai kalis elastis, karena kalau kalian aduk sampai benar-benar kalis elastis, nanti kalau digoreng cirengnya bakal keras. Jadi cukup diaduk sampai seperti ini saja ya, nggak perlu sampai benar-benar kalis elastis, cukup sampai tercampur merata saja. Selanjutnya siapkan piring, ambil adonan secukupnya menggunakan tangan, untuk besar kecilnya sesuai selera. Sebelumnya sudah cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih, pipihkan dan rapikan. Nah, seperti ini ya. Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal.
Mudah sekali, lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah adonan cirengnya sudah dibentuk semuanya, hasilnya seperti ini. Dapatnya 13 biji, tergantung besar kecil ukurannya. Selanjutnya siapkan wajan berisi minyak hangat. Dalam posisi minyaknya masih hangat, langsung masukkan adonan cireng ke dalam wajan. Gunakan api sedang supaya nggak mudah gosong. Tunggu hingga cirengnya kokoh terlebih dahulu, baru kalau sudah boleh dibalik satu persatu. Setelah cirengnya matang merata, selanjutnya angkat dan tiriskan dari minyaknya. Goreng lagi sisa adonan dengan cara yang sama hingga selesai. Selanjutnya mau buat bumbu rujaknya, siapkan 7 buah cabai rawit, boleh ditambah atau dikurangin sesuai selera, setengah siung bawang putih, 1 sendok makan air asam jawa, 75 gram gula merah, 1/4 sendok teh garam, 100 ml air putih, kemudian blender hingga halus. Dan selanjutnya ini siap untuk disajikan. Boleh juga kalau mau kalian rebus terlebih dahulu, atau bisa juga kalau mau disaring. Nah, ini dia hasilnya, cireng bumbu rujaknya sudah jadi. Buatnya sangat mudah, praktis, dijamin anti gagal, cocok banget untuk pemula. Bisa juga untuk stok frozen food. Sebelum digoreng dalam posisi masih mentah, simpan di wadah tertutup rapat, lalu masukkan ke dalam kulkas bagian freezer, tinggal digoreng sewaktu-waktu. Cocok banget untuk ide jualan frozen food. Bisa juga untuk cemilan di rumah bareng keluarga maupun teman. Bagian dalamnya seperti ini, cirengnya ini sedikit kenyal tapi bagian dalamnya tetap lembut. Dimakan selagi hangat, ini mantap banget. Langsung dicocol ke dalam bumbu rujaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, rasanya gurih, enak, kenyal, lembut, nggak keras sama sekali, nggak alot sama sekali. Sedikit crispy bagian luarnya, tapi bagian dalamnya tetap lembut ya, dan ada sedikit kenyal-kenyalnya. Gurih, enak. Dicocol pakai bumbu rujak makin mantap banget. Kalau kalian ingin pedas, boleh cabai rawitnya tadi ditambah ya. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin tahu fantasi. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Yang pertama, siapkan 2 keping bihun. Kemudian rendam menggunakan air panas mendidih. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan 1 buah wortel ukuran sedang dan 2 batang daun pre.
4 siung bawang putih, 6 buah tahu, kurang lebih beratnya sekitar 350 sampai 400 gram. Kalau tahu kalian kecil boleh pakai 12 biji. Selanjutnya haluskan menggunakan cara apa saja? Ini saya haluskan menggunakan gelas yang dilapisi menggunakan plastik. Setelah tahunya sudah dihaluskan, tuangkan bihun yang sudah direndam menggunakan air panas tadi. Tiriskan dari airnya, kemudian sedikit dipotong-potong menggunakan gunting supaya nggak terlalu panjang. 1 buah wortel yang sudah diparut, ini saya parut menggunakan parutan keju. 2 batang daun bawang yang sudah diiris halus. 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan menggunakan parutan keju. Selanjutnya ini diaduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian ini diaduk sampai tercampur merata. 2 butir telur, jangan lupa tes rasa. Dirasa adonannya masih sedikit kurang asin, boleh tambahkan lagi setengah sendok teh garam. Berhubung ini saya incip sedikit, adonannya sedikit kurang asin, jadi ditambah lagi setengah sendok teh garam. Kemudian aduk lagi sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata dan adonannya sudah pas, kemudian siapkan cetakan. Oles menggunakan minyak goreng tipis-tipis secara merata keseluruhan. Untuk bentuk cetakannya seperti ini, tapi kalau kalian mau pakai bentuk model lain juga boleh, bebas. Kemudian tuangkan adonan ke dalam cetakan. Sedikit dipadat-padatkan seperti ini supaya nanti hasilnya bisa ngeset. Nah, seperti ini ya. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya. Setelah adonannya sudah dituangkan ke dalam cetakan semuanya, dapatnya 24 biji. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi menggunakan kain lap bersih. Dikukus kurang lebih selama 30 menit menggunakan api sedang. Setelah matang, tunggu hingga hangat terlebih dahulu baru keluarkan dari cetakan. Kemudian siapkan 1 butir telur, tambahkan sejumput garam, kocok hingga tercampur merata. Dirasa nanti telurnya kurang, boleh kalian tambahkan lagi 1 butir telur dan ditambah lagi sejumput garam ya. Tuangkan adonan ke dalam kocokan telur, kemudian baluri menggunakan telur secara merata dan ini siap untuk kita goreng.
Siapkan wajan, panaskan minyak, masukkan adonannya secukupnya ke dalam wajan, goreng menggunakan api sedang hingga warnanya kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata dan gak mudah gosong. Setelah matang, selanjutnya angkat lalu tiriskan dari minyaknya. Goreng lagi sisa adonan dengan cara yang sama hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya. Tahu fantasinya sudah jadi. Dihias menggunakan cabai merah dan juga daun seledri seperti ini, menambah nilai harga jualnya. Penampilannya makin cantik banget. Cocok banget untuk ide jualan, cemilan di rumah maupun hantaran pernikahan. Bisa juga untuk stok frozen food dalam posisi masih mentah, belum dibaluri menggunakan telur. Simpan di wadah tertutup rapat, lalu masukkan ke dalam kulkas bagian freezer. Nanti tinggal digoreng sewaktu-waktu menggunakan telur. Selanjutnya saya mau coba terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, gurih, asinnya pas, enak. Barangkali kalian suka pedas, boleh ditambahkan potongan cabai rawit saat posisinya tadi masih mentah. Enak banget, bisa juga dimakan pakai nasi. Rasanya enak banget, gurih, dimakan selagi hangat seperti ini malah makin mantap banget. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin kue cucur bawang. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Yang pertama, siapkan panci untuk memasak. Tuangkan 25 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka, 4 batang daun bawang yang sudah diiris halus, 2 sendok makan bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/2 sendok teh lada merica bubuk. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan 600 ml air putih, menuangkannya sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai merata. Setelah adonannya sudah tercampur merata dan tidak ada lagi adonan yang masih menggumpal, selanjutnya masak di atas kompor.
Lanjut, masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil diaduk sampai adonannya menggumpal. Jadi ini harus terus diaduk ya bagian bawahnya supaya tidak gosong. Setelah menggumpal seperti ini, selanjutnya matikan api kompornya lalu angkat. Diamkan sebentar selama 10 menit sampai adonannya hangat. Selanjutnya bentuk bulat-bulat menggunakan 2 sendok sampai adonannya selesai. Boleh juga kalau kalian bulatkan menggunakan kedua tangan, jangan lupa olesi kedua tangan terlebih dahulu menggunakan minyak goreng tipis-tipis supaya tidak lengket. Nah ini dia hasilnya, satu resep ini dapatnya 25 bulatan. Untuk besar kecilnya disesuaikan ya, kalau untuk ide jualan boleh adonannya lebih diperkecil lagi. Selanjutnya goreng menggunakan api sedang sambil diaduk pelan-pelan agar matang merata. Setelah matang merata, selanjutnya angkat, goreng lagi sisa adonan dengan cara yang sama hingga selesai. Nah ini dia hasilnya, kue cucur bawangnya sudah jadi. Dimakan selagi hangat, dicocol pakai saus sambal makin mantap banget. Bikinnya mudah, praktis, anti gagal, modal irit, recommended. Adonan ini juga bisa untuk stok frozen food, simpan di wadah tertutup rapat lalu masukkan ke dalam freezer, tinggal goreng sewaktu-waktu. Selanjutnya saya mau coba terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya enak banget, gurih, asin gurihnya pas, ada sedikit pedas-pedasnya dari saus sambalnya. Bagian kulit luarnya itu sedikit crispy, tapi bagian dalamnya tetap lembut. Kalau mau digoreng sampai kering juga boleh, sesuai selera. Cuman saya suka kalau seperti ini, teksturnya bagian dalamnya tetap lembut. Kalian harus wajib coba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin otak-otak tanpa ikan. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 200 ml air panas mendidih.
Tambahkan 1 sendok makan rebon yang sudah dihaluskan. Jadi rebon itu seperti udang kecil kering. Kalau biasa orang Mojokerto nyebutnya itu urang dawu atau ebi atau kecipi. Selanjutnya ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh lada bubuk. 4 siung bawang putih yang dihaluskan itu dihaluskan menggunakan parutan keju. Boleh juga kalau kalian haluskan menggunakan pengulakan bumbu. Selanjutnya aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan 10 sendok makan tepung terigu atau setara 100 gram. Untuk takarannya jangan terlalu munjung dan jangan terlalu datar tapi cembung seperti itu. Lalu aduk lagi sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tunggu hingga adonannya agak hangat terlebih dahulu, baru masukkan 2 butir telur, lalu aduk lagi sampai tercampur merata. Kemudian 2 batang daun bawang yang sudah diiris halus, 20 sendok makan tepung tapioka atau setara 200 gram. Tuangkan setengah bagian terlebih dahulu lalu aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tuangkan sisa tepung. Kemudian tambahkan 1 sendok teh baking powder, sebaiknya jangan di skip supaya nanti otak-otaknya lebih berongga dan setelah digoreng otak-otaknya tidak mudah mengecil atau mengkerut. Setelah tercampur merata semuanya, hasil adonannya seperti ini, kemudian dilanjut pakai tangan. Sebelumnya sudah cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih. Siapkan piring lalu taburi menggunakan tepung tapioka tipis-tipis secara merata supaya nanti setelah adonannya dibentuk tidak lengket satu sama lain. Kemudian tangan kalian taburi menggunakan tepung tapioka juga tipis-tipis secara merata, atau boleh juga menggunakan minyak goreng, jangan terlalu banyak, cukup bagian telapak tangannya saja. Selanjutnya ambil secukupnya adonan lalu dibentuk lonjong seperti ini. Sebaiknya jangan terlalu besar karena nanti setelah adonannya direbus akan lebih besar. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Satu resep ini dapatnya 30 biji, tergantung besar kecil ukurannya. Selanjutnya siapkan 1500 ml air, kemudian rebus. Setelah mendidih tambahkan 2 sendok makan minyak goreng, tujuannya nanti supaya adonannya tidak lengket satu sama lain. Kemudian masukkan adonannya satu persatu seperti ini. Memasukkan adonannya harus dalam posisi airnya sudah mendidih ya. Kalau belum mendidih jangan dimasukkan terlebih dahulu. Setelah itu ini direbus kurang lebih sekitar 15 menit sampai mengapung dan membesar. Setelah direbus selama 15 menit hasilnya seperti ini, kemudian tiriskan dari airnya. Setelah ditiriskan dari airnya, hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini siap untuk digoreng. Siapkan wajan, panaskan minyak secukupnya, gunakan api sedang supaya nggak mudah gosong dan matang merata. Masukkan adonan otak-otaknya secukupnya ke dalam wajan. Sisanya bisa kalian simpan di dalam kulkas bagian freezer. Adonan ini juga bisa untuk stok frozen food supaya bisa tahan lama. Simpan di wadah tertutup rapat dalam posisi masih mentah, lalu masukkan ke dalam kulkas bagian freezer, tinggal digoreng sewaktu-waktu.
Jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata. Setelah matang merata, selanjutnya angkat lalu tiriskan dari minyaknya. Goreng lagi sisa adonan dengan cara yang sama hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya. Otak-otak tanpa ikannya sudah jadi. Dicocol pakai saus sambal, saus tomat, saus Bangkok. Dijamin ini enak banget. Bikin ketagihan, bikinnya sangat mudah dan juga tanpa ikan. Dimakan selagi hangat, ini enak banget. Bagian dalamnya seperti ini. Selanjutnya mau coba terlebih dahulu. Dicocol dulu pakai saus sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Asin gurihnya juga pas, enak, lembut. Kalian harus wajib coba di rumah ya. Bisa juga untuk cemilan di rumah sambil nonton TV maupun ide jualan. Dimakan selagi hangat di saat hujan-hujan, cuaca hujan seperti ini dijamin enak banget, bikin ketagihan. Makan satu aja nggak cukup. Ini bener-bener recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin cireng koin. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 25 sendok makan tepung tapioka, 3 sendok makan tepung terigu, aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan panci untuk memasak, tuangkan 200 ml air putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, itu dihaluskan menggunakan parutan keju. Aduk sampai tercampur merata. Masak di atas kompor menggunakan api sedang sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih, tuangkan ke dalam tepung tapioka dan juga tepung terigu yang sudah disisihkan tadi. Lalu aduk sampai benar-benar tercampur merata. Dilanjut aduk menggunakan tangan, sebelumnya sudah cuci tangan terlebih dahulu. Diuleni sampai adonannya benar-benar tercampur merata dan kalis seperti ini. Kemudian pindahkan ke alas kerja. Pipihkan menggunakan rolling pin, bisa juga menggunakan botol kaca atau gelas kaca. Cetak menggunakan cetakan kue talam. Ini cetakan kue talam yang saya pakai diameter 5 cm. Boleh juga kalau kalian cetak menggunakan tutup botol dan lain-lain. Untuk ketebalannya kurang lebih sekitar setengah sentimeter atau bisa kalian kira-kira sendiri ya. Nah, seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Supaya adonannya saat ditumpuk nggak lengket satu sama lain sebelum ditumpuk. Setelah dicetak, adonannya ditaburi menggunakan tepung tapioka tipis-tipis secara merata di bagian sisi kanan kirinya.
Setelah dicetak hasilnya seperti ini, dapatnya 60 biji. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 5 lembar daun jeruk yang sudah diiris halus dan dibuang tulang tengahnya. 5 siung bawang putih yang dihaluskan itu dihaluskan menggunakan parutan keju. Kemudian siapkan teflon, tuangkan 50 ml minyak goreng. Gunakan api sedang cenderung kecil supaya nggak mudah gosong. Tumis daun jeruk dan juga bawang putihnya hingga kecoklatan, tapi jangan sampai gosong supaya nanti rasanya nggak pahit. Setelah mulai kecoklatan, matikan api kompornya lalu angkat. Lanjut, siapkan wajan berisi minyak secukupnya. Masukkan adonan secukupnya dalam posisi api yang masih mati, minyaknya masih dingin. Kenapa menggunakan cara seperti ini? Karena nanti kalau kalian masukkan adonannya dalam posisi apinya sudah menyala dan minyaknya sudah panas, takutnya akan meletus-letus. Jadi cari amannya saja. Menggorengnya jangan terlalu lama, kurang lebih sekitar 1 menit supaya adonannya nggak terlalu kering. Jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata. Setelah matang merata, selanjutnya angkat. Goreng lagi sisa adonan dengan cara yang sama hingga selesai. Adonan ini juga bisa untuk stok frozen food. Supaya bertahan lama, simpan di wadah tertutup rapat lalu masukkan ke dalam kulkas bagian freezer. Tinggal digoreng sewaktu-waktu. Kemudian beri sedikit cabai bubuk atau bon cabai. Kemudian kaldu bubuk boleh diganti menggunakan garam dan juga daun jeruk bawang putih yang sudah ditumis tadi. Aduk sampai tercampur merata atau kalian bisa tuangkan ke dalam wadah tertutup rapat, dikocok sampai tercampur merata, lalu siap untuk disajikan. Disajikan selagi hangat, ini enak banget. Bisa juga untuk ide jualan maupun cemilan di rumah bareng keluarga, dijamin anti gagal, bikinnya sangat mudah, praktis, dan juga ekonomis. Selanjutnya mau coba terlebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, krenyes-krenyes, nggak alot sama sekali, asin gurihnya pas, aroma bawang putih dan juga daun jeruknya sampai serumah, enak banget, sedap, enak, pedes asin gurihnya pas, pokoknya ini bener-bener recommended. Kalian harus wajib coba di rumah ya. Buat kalian yang nggak mau ribet bikin bumbu bawang putih daun jeruk, boleh langsung dicocol menggunakan saus sambal, beli di supermarket. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin stik kentang keju. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 500 gram kentang sebelum dikupas. Berat setelah dikupas kurang lebih sekitar 400 gram. Kemudian potong-potong lalu kukus hingga matang kurang lebih selama 30 menit. Setelah dikukus hingga matang, selanjutnya angkat. Kemudian haluskan, boleh juga di blender. Ini dihaluskan menggunakan gelas yang dilapisi menggunakan plastik. Atau boleh juga kalau mau kalian haluskan menggunakan pengulkan bumbu. Setelah kentangnya dihaluskan, kemudian tambahkan 10 sendok makan tepung maizena.
2 batang daun seledri yang sudah diiris halus, ambil bagian daunnya saja. Setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, 75 gram keju parut. Kemudian ini diaduk sampai tercampur merata sampai bisa dibentuk. Setelah adonannya sudah tercampur merata, bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata, kemudian masukkan ke dalam plastik tebal, gilas hingga permukaannya tipis dan rata supaya hasilnya bisa bagus dan rapi. Nah, seperti ini ya hasilnya. Selanjutnya gunting plastiknya. Kemudian potong-potong menggunakan pisau tajam, kalau mau dipotong panjang-panjang juga boleh. Nah, seperti ini ya hasilnya. Selanjutnya ini siap untuk digoreng. Siapkan wajan berisi minyak panas, gunakan api sedang, masukkan stiknya satu persatu ke dalam wajan. Goreng menggunakan api sedang hingga warnanya kecoklatan. Kalau mau digoreng hingga kering juga boleh, gunakan api kecil. Jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata. Setelah kecoklatan dan matang merata, selanjutnya angkat lalu tiriskan dari minyaknya. Goreng lagi sisa adonan dengan cara yang sama hingga selesai. Resep ini juga bisa untuk stok frozen food. Dalam posisi masih mentah, simpan di wadah tertutup rapat lalu masukkan ke dalam freezer, tinggal digoreng sewaktu-waktu. Nah, ini dia hasilnya, stik kentang kejunya sudah jadi. Selanjutnya mau coba terlebih dahulu, dicocol pakai saus sambal makin mantap banget. Kalau mau digoreng hingga kering juga boleh, sesuai selera saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, kejunya berasa enak, gurih, nggak kalah enak sama stik kentang keju yang dijual di restoran atau di mall-mall. Rasanya enak banget, bikinnya sangat mudah, praktis, cocok untuk cemilan di rumah maupun bekal sekolah. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.